ada banyak miskonsepsi terhadap gender, sehingga ada kecenderungan resisten terhadap perjuangan kami, dianggap merepotkan dan nambahin pekerjaan. Tapi sesungguhnya karena cita-cita kita adalah soal keadilan dan juga kesetaraan, maka ini adalah tujuan mulia yang harus tetap kita perjuangkan. Aliansi PTRG ini adalah representasi dari 8 perguruan tinggi negeri dan swasta yang kami ini punya tujuan untuk mendorong mewujudnya perguruan tinggi responsif gender. Isu yang mencuat adalah soal kekerasan seksual. Kami berangkat dari pedoman yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk mewujudkan perguruan tinggi responsif gender. Nah, ini ada 9 indikator yang kami melihat indikator ini sangat general. Sehingga ketika kita operasionalkan, kita mengalami kesulitan. Karena di masing-masing perguruan tinggi ini punya situasi, kemudian konteks, dan juga sumber daya yang berbeda. Jadi salah satu problemnya memang adalah kadang-kadang antar PSGA itu belum bisa berjalan beriringan, gitu kan. Padahal kita punya misi yang sama, kita punya tujuan yang sama. Nah, ini yang kemudian akhirnya membuat perkumpulan yang berisi banyak PSGA dari PTKN itu nggak produktif sama sekali. Jadi Pusat Studi Gender dan Anak itu merupakan salah satu pusat studi yang ada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang tugasnya adalah untuk mensosialisasikan atau menumbuh kembangkan perspektif gender bagi sivitas akademika di IAIN Ponorogo. Teman-teman perguruan tinggi yang kami dampingi punya inisiatif yang sangat tinggi. Teman-teman perguruan tinggi merasa bahwa ini ada persoalan yang penting yang harus segera diselesaikan. Kalau selama ini orang menganggap bahwa isu KS, kekerasan seksual itu menjadi sangat penting, ternyata di dalam pandangan teman-teman di perguruan tinggi bukan itu akarnya. Ada hal lain yang lebih besar yang bisa memayungi semuanya. Termasuk di dalamnya adalah soal KS yang itu disebut sebagai indikator perguruan tinggi responsif gender. Kami ada 3 kegiatan, ada 3 kategori. Yang pertama memproduksi pengetahuan. Kami menjalani pelatihan-pelatihan model di isu-isu gender. Lalu kemudian diskusi tentang pemikiran tokoh dan juga merespon isu-isu aktual. Lalu di kegiatan yang kedua peningkatan kapasitas yang memberikan kita bekal keterampilan. Nah, misalnya seperti penelitian responsif gender, lalu kita juga pernah mendapatkan pelatihan penggunaan media untuk edukasi dan kampanye tentang isu-isu gender. Lalu yang ketiga ada kegiatan tentang mengelola dan merencanakan program. Nah, kegiatan yang ketiga itu berkaitan dengan advokasi kebijakan. Jadi kita mengadvokasi satu kebijakan ke stakeholder terkait di Kementerian Agama dan juga di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Melalui fasilitasi yang diberikan oleh Wilit, gitu kan, kebetulan kami ketemunya dengan Rumah Kitab, kemudian mereka membuat peta itu. Ada Mbak Aida pada saat itu, kemudian kita komunikasi lebih lanjut, kemudian tanya ke beberapa PSGA, benernya apa gitu kan yang dibutuhkan untuk hari ini gitu. Workshop dan memang pelatihan untuk pengenalan gender secara dasar. Ada perubahan di personal kami, peningkatan pengetahuan, kita memiliki skill, dan ada penguatan kepada kelembagaan kami, baik secara internal di PSGA maupun di kelembagaan yang lebih besar di perguruan tinggi kami. Dan yang lebih penting adalah kita menjadi punya roadmap di dalam bekerja di PSGA. Tentu goal kita adalah untuk mendorong agar perguruan tinggi itu responsif gender. Itu sebenarnya salah satu perubahan yang paling mendasar. Kita itu seperti mendapat momentum itu ketika kemarin di akhir tahun 2022 ada PTRG Award. Ini menurut kami ini adalah rekognisi yang sangat-sangat berarti bagi kami. Dengan adanya PTRG Award ini, yang awalnya kami itu kesulitan untuk menjangkau PSGA yang tidak terlibat di aliansi, itu seperti dapat jalan gitu. Betapa banyak ilmu yang sudah diterima oleh teman-teman aliansi PTRG ini, apalagi kemudian difasilitasi oleh teman-teman yang hebat juga luar biasa, bisa merangsang mereka untuk mencurahkan semua pikirannya, karena memang tujuannya itu adalah untuk bagaimana menghormati, benar-benar menghormati kemanusiaan gitu. Nah, semenjak tergabung dengan aliansi PTRG dengan beberapa kegiatannya,
Di situ saya benar-benar mengetahui secara konkret gimana sih kita memasukkan pendidikan yang responsif gender, penelitian yang responsif gender gitu, sehingga sekarang saya bisa menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan gender di dalam pembelajaran, baik itu dari segi kurikulumnya, pembuatan RPP responsif gender, kemudian proses pembelajaran yang responsif gender, kemudian penelitian yang menggunakan perspektif gender. Itu justru saya dapat setelah saya bergabung dengan Aliansi PTRG. Ini bisa juga loh menjadi humas di lembaga ini, sehingga ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan studi anak dan gender, maka PSGA-nya UIN Rateman Said ini menjadi rujukan. Pada dasarnya, apapun yang menjadi indikator dan perlu diwujudkan, secara kelembagaan kita memberikan dukungan. Jadi indikator ini malah menjadi panduan dan juga menjadi bagian yang memberikan arah yang pasti, yang jelas, sehingga kita targetnya akan ke sini loh, indikatornya kita sampai seberapa. Saya mengajak kepada teman-teman dalam hal ini pastinya adalah para rektor untuk bagaimana bisa memberikan atau memperhatikan gitu ya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman terutama Aliansi PTRG, atau hasil-hasil keputusan-keputusan yang sudah diambil, kemudian hasil kerja dari teman-teman ini saya kira sangat membantu bagaimana agar kemudian benar-benar terwujud perguruan tinggi responsif gender yang itu memang sudah menjadi cita-cita bersama.